Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Kali ini kita akan belajar mengenai kerjasama dalam keragaman. Sudah siap teman-teman belajar kali ini? Sudah ya? Mari kita mulai. Teman-teman sudah tidak asing kan dengan kerjasama? Apa hayo pengertiannya? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Nah, apa sih manfaat dari kerjasama dan mengapa kita harus melakukan kerjasama? Pertama, pekerjaan yang berat menjadi ringan ketika kita bekerja sama. Yang kedua, akan memupuk rasa kekeluargaan sehingga kita akan selalu bersama dan tidak akan ada permusuhan. Yang ketiga adalah meringankan beban orang lain. Dengan bekerja sama, kita akan membantu meringankan beban orang lain maupun beban diri kita sendiri. Yang keempat, memupuk rasa persatuan dan kesatuan sehingga Indonesia menjadi hebat. Yang kelima adalah terciptanya suasana aman, tertib, dan juga tentram. Yang keenam adalah terciptanya lingkungan yang harmonis. Nah, tadi kita sudah mengerti apa pengertian dan juga manfaat kerja sama. Sekarang kita juga harus mengetahui apa sih bentuk-bentuk kerjasama yang ada di sekolahan. Yang pertama adalah piket kelas. Piket kelas merupakan salah satu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan di kelas. Piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Piket kelas memiliki manfaat yaitu membuat kelas menjadi bersih, melatih kerjasama siswa, dan meningkatkan semangat belajar. Jadi kita harus bertanggung jawab ketika piket kelas ya. Yang kedua adalah mengumpulkan sumbangan. Mengumpulkan sumbangan dilakukan ketika temanmu mengalami musibah. Kamu dan teman-teman akan bekerja sama mengumpulkan sumbangan. Sumbangan berupa uang, makanan, dan pakaian layak untuk dipakai. Sumbangan akan diberikan kepada temanmu yang membutuhkan. Sumbangan dapat membantu meringankan musibah temanmu. Yang ketiga adalah mengerjakan tugas kelompok. Kamu pasti pernah mengerjakan tugas kelompok kan? Nah, kerja kelompok membutuhkan kerja sama antara anggota kelompok. Pekerjaan yang dikerjakan bersama akan cepat selesai. Tugas kelompok banyak jenisnya, yaitu ada diskusi, membuat prakarya, dan melakukan presentasi di depan kelas. Yang berikutnya adalah kerja bakti membersihkan sekolah. Nah, kalau tadi piket kelas hanya di dalam kelas, sekarang kerja bakti membersihkan kelas itu dilakukan di lingkungan sekolah yang lebih luas bersama ustazah dan warga sekolah yang lain. Sehingga apa? Terciptalah lingkungan sekolah yang bersih, tentram, sehat, dan juga nyaman. Berikut ini ustazah sajikan gambar mengenai bentuk kerjasama yang ada di sekolah. Yang pertama ada gambar piket kelas. Yang kedua adalah mengumpulkan sumbangan untuk teman yang membutuhkan. Yang ketiga adalah mengerjakan tugas kelompok. Yang keempat adalah kerja bakti di sekolah. Berikutnya adalah bentuk kerjasama dalam lingkungan masyarakat. Kita hidup di lingkungan masyarakat sehingga kita harus menerapkan yang namanya kerja sama. Yang pertama adalah ronda malam. Ronda malam dilakukan untuk apa? Untuk menjaga lingkungan desa agar aman dari pencurian maupun dari hal-hal yang buruk. Yang kedua adalah gotong royong memperbaiki jalan. Nah, ketika ada jalan yang rusak itu kan tidak baik, harus perlu diperbaiki.
Agar meringankan beban bisa dilakukan dengan apa? Caranya dengan gotong royong. Yang ketiga adalah kerja bakti membersihkan lingkungan. Siapa lagi sih yang akan menjaga lingkungan kita kalau bukan kita sendiri? Nah, itu dapat dilakukan dengan kerja bakti membersihkan lingkungan setiap minggunya. Yang keempat adalah membantu orang hajatan. Ketika orang hajatan, mereka memerlukan bantuan sehingga masyarakat yang lain harus membantu untuk meringankan beban saudaranya. Nah, berikut ini Ustazah sajikan gambar mengenai kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat. Ronda malam, terus ada kerja bakti membersihkan lingkungan, ada gotong royong memperbaiki jalan, dan juga membantu hajatan saudara kita. Alhamdulillah, sampailah kita di akhir pembelajaran kali ini. Nah, untuk memperkuat pengetahuan kita, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar apa sih? Hari ini kita belajar apa? Iya, kita belajar mengenai pengertian kerja sama. Kemudian ada apa? Ada manfaatnya. Kemudian ada bentuk kerjasama di mana? Di sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Harapannya teman-teman bisa menerapkan kerjasama di lingkungan sekolah maupun masyarakat ya, dan menjadi masyarakat atau menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Jangan lupa untuk mengerjakan penugasan dari Ustazah ya. Teman-teman tetap semangat belajar ya, walaupun belajarnya masih dari rumah. Mari kita berdoa semoga pandemi ini segera pergi dan kita bisa masuk ke sekolah. Nah, Ustazah titip pesan, selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan tetap di rumah. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.